Saya melihat banyak dari Anda mulai frustrasi karena portofolio hanya jalan di tempat. Sementara inflasi 3 hingga 4% terus menggerus daya beli tabungan Anda secara diam-diam. Kita harus jujur pada realitanya. Melihat IHSG yang hanya bergerak di rentang sempit selama berbulan-bulan bisa sangat menjemukan. Namun, di balik angka indeks yang terlihat malas ini, terdapat jebakan psikologis yang berbahaya bagi investor retail. Mari kita bedah angkanya. Jika portofolio Anda tidak bertumbuh, sementara inflasi tahunan berada di angka 3% hingga 4%, secara teknis Anda kehilangan daya beli. Uang 100 juta rupiah Anda hari ini tidak akan memiliki nilai yang sama tahun depan jika hanya didiamkan di instrumen yang stagnan. Warning, inilah yang saya sebut sebagai the silent wealth killer. Banyak dari Anda terjebak dalam rasa takut untuk masuk ke pasar, atau justru terlalu pasif dan hanya menjadi penonton saat inflasi memakan kekayaan Anda perlahan-lahan. Namun, Anda perlu memahami satu konsep fundamental dalam investasi saham. Indeks harga saham gabungan, atau IHSG, hanyalah sebuah rata-rata. Saat indeks terlihat flat, itu bukan berarti seluruh pasar sedang berhenti bernapas. Faktanya, indeks yang bergerak menyamping seringkali menyembunyikan anomali yang sangat menguntungkan di level sektoral. Bayangkan sebuah panggung besar di mana lampu utama sedang redup, namun di sudut-sudut tertentu ada persiapan besar yang sedang dilakukan. Di saat mayoritas investor retail menyerah karena bosan, para smart money justru sedang melakukan akumulasi di sektor-sektor yang statusnya undervalued atau salah harga oleh pasar. Mereka tahu bahwa setelah fase konsolidasi yang membosankan, biasanya akan diikuti oleh lonjakan volatilitas yang tinggi ke arah atas. Pertanyaannya, apakah Anda akan terus terjebak dalam rasa frustrasi melihat layar yang merah atau kuning, atau Anda ingin mulai belajar cara membaca rotasi sektor ini secara presisi? Di video ini, saya akan membantu Anda keluar dari jebakan stagnansi ini dengan strategi yang terukur. Sebelum kita masuk ke analisis 3 sektor yang saya prediksi siap meledak, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kanal Info Finansial Global berkomitmen untuk memberikan navigasi tajam bagi Anda yang ingin mencapai financial freedom di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jangan biarkan kerja keras Anda menguap begitu saja karena kurangnya strategi. Mari kita bedah peluangnya. Mari kita mulai dengan satu kenyataan pahit di pasar modal. Uang tidak pernah diam, ia hanya berpindah tempat. Fenomena ini kita sebut sebagai sektor rotation atau rotasi sektor. Jika Anda merasa portofolio Anda jalan di tempat padahal IHSG terlihat hijau, kemungkinan besar Anda sedang memegang sektor yang sedang ditinggalkan oleh uang besar atau institusi. Kekayaan sejati di pasar saham tidak dibangun dengan mengejar harga yang sudah terbang tinggi. Itu adalah strategi spekulasi yang berbahaya. Strategi yang saya gunakan dan yang seharusnya Anda terapkan jika ingin keluar dari jeratan burnout finansial adalah mencari di mana mata air berikutnya akan muncul sebelum kerumunan orang datang mengantri. Kita mencari apa yang disebut Benjamin Graham sebagai margin of safety. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong. Filter pertama yang saya gunakan dalam membedah sektor undervalued adalah PBV atau price to book value, di bawah 1 kali. Secara sederhana, bayangkan sebuah perusahaan memiliki aset bersih senilai 1 triliun rupiah. Namun di pasar saham, seluruh nilai perusahaan tersebut hanya dihargai 700 miliar rupiah. Artinya, Anda membeli aset perusahaan tersebut dengan diskon 30%. Anda membeli Rp1.000 hanya dengan membayar Rp700. Inilah celah keuntungan yang kita cari. Namun, jangan terjebak. Banyak investor pemula terjebak dalam value trap atau jebakan nilai. Mereka membeli saham murah yang ternyata memang sampah. Itulah mengapa filter kedua saya adalah debt to equity ratio atau DER yang sehat. Saya secara ketat memitigasi risiko dengan mencari perusahaan yang memiliki DER di bawah 1 kali atau maksimal 1,2 kali untuk sektor tertentu. Mengapa? Karena di tengah tren suku bunga yang fluktuatif, perusahaan dengan utang menggunung akan terkikis labanya hanya untuk membayar bunga bank. Kita mencari mata air, bukan lubang hitam yang menyedot modal Anda. High energy. Perhatikan data historis ini.
Sektor yang memiliki fundamental kuat namun dihargai rendah oleh pasar biasanya akan mengalami mean reversion dengan potensi kenaikan 20% hingga 50% dalam 2 kuartal ke depan saat rotasi sektor terjadi. Disinilah letak perbedaan antara mereka yang hanya bekerja untuk uang dan mereka yang membuat uang bekerja keras untuk mereka. Memahami siklus pasar berarti Anda memiliki kendali penuh atas navigasi keuangan Anda. Jangan biarkan keputusan investasi Anda didasarkan pada emosi atau sekedar mengikuti tren di media sosial yang seringkali sudah terlambat. Jika Anda ingin terus mendapatkan bedah data mendalam seperti ini untuk mengamankan masa depan finansial Anda, pastikan Anda sudah klik subscribe. Kita berjuang bersama untuk mencapai financial freedom yang nyata, bukan sekedar angka di atas kertas. Sekarang, mari kita bedah 3 sektor spesifik yang memenuhi kriteria ketat ini. Kita masuk ke inti strategi. Bagaimana Anda memisahkan sampah dari emas di pasar yang sedang stagnan ini? Langkah pertama adalah melakukan screening fundamental yang ketat pada 3 sektor yang saya sebutkan tadi. Untuk sektor energi, jangan hanya melihat harga sahamnya yang turun, tapi perhatikan laporan keuangan terbaru. Analytical. Anda harus mencari perusahaan dengan debt to equity ratio di bawah 1,0 dan net profit margin yang tetap stabil di tengah fluktuasi harga komoditas global. Untuk sektor infrastruktur, fokuslah pada emiten yang memiliki pertumbuhan kontrak baru minimal 15% secara year on year. Sedangkan untuk sektor konsumer, carilah yang memiliki price to earning ratio atau PER di bawah rata-rata historis 5 tahunnya, namun tetap memiliki dividend yield yang konsisten di atas 5%. Data laporan keuangan tidak berbohong. Jika fundamentalnya menguat sementara harganya masih bergerak sideways, itulah peluang undervalued Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang strategi eksekusi yang krusial. Instruksi saya untuk Anda sangat tegas. Alokasikan 60% dari total modal investasi Anda pada kombinasi 3 sektor terpilih ini sebelum laporan keuangan kuartal depan dirilis. Mengapa harus 60%? Karena ini adalah strategi front running yang didasari logika fundamental yang kuat. Anda menempatkan posisi sebelum pasar secara luas menyadari potensi ledakan kinerjanya. Anda harus memahami bahwa langkah ini bukan spekulasi kosong. Ini adalah langkah antisipasi. Ketika laporan keuangan kuartal depan dipublikasikan dan menunjukkan angka pertumbuhan yang solid, arus uang atau money flow dari investor institusi akan masuk secara masif. Saat itulah harga saham akan mengalami apresiasi yang signifikan. Tujuan Anda bukan untuk mengejar harga saat sudah naik 20% atau 30%, tapi untuk memiliki aset tersebut saat harganya masih terdiskon. Dengan alokasi 60% yang terukur, Anda memberikan ruang yang cukup besar bagi portofolio Anda untuk bertumbuh secara eksponensial. Ingat, di pasar modal, keberanian tanpa data adalah bunuh diri. Tapi data tanpa keberanian mengeksekusi adalah kesia-siaan. Pastikan Anda disiplin pada rencana alokasi ini. Jangan biarkan emosi atau volatilitas harian mengaburkan analisis fundamental yang sudah Anda buat. Jika Anda ingin terus mempertajam strategi investasi dan mengamankan financial freedom Anda, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Kita akan terus membedah data agar Anda bisa berinvestasi dengan cerdas, bukan sekedar ikut-ikutan. Mulai dengan nada mantap, tatapan tajam ke kamera, memancarkan aura financial advisor yang kompeten. Serius. Mari kita masuk ke bagian yang paling krusial, simulasi. Banyak dari Anda mungkin sudah terbiasa dengan metode dollar cost averaging atau DCA, investasi dengan jumlah uang yang sama secara rutin. Gunakan gestur tangan untuk menekankan poin perbedaan, analytical. Namun, dalam kondisi pasar yang stagnan seperti sekarang, ada metode yang jauh lebih superior untuk memaksimalkan profit Anda, yaitu value averaging. Nah, perhatikan simulasi ini. Nada suara mulai menanjak, memberikan energi motivasi. Serius. Katakanlah Anda sedang mengincar saham di sektor properti atau perbankan yang sedang berada di area undervalued. Dalam value averaging, Anda tidak sekedar membeli secara buta. Anda menetapkan target pertumbuhan portofolio. Saat harga saham berada di area support historis, titik di mana secara psikologis pasar enggan untuk turun lebih jauh lagi, disitulah Anda bertindak agresif.
Bicara sedikit lebih lambat saat menyebutkan angka agar audiens bisa mencerna datanya. Mari kita gunakan angka nyata. Jika harga wajar sebuah saham adalah Rp1.000, namun karena sentimen global ia terkoreksi ke area support di level Rp800, seorang investor amatir mungkin akan panik. Tapi Anda tidak. Dengan strategi value averaging, Anda justru akan menambah porsi investasi Anda lebih besar di titik ini. Mengapa? Karena berdasarkan data historis, probabilitas harga untuk memantul dari area support sangatlah tinggi. Nada bicara penuh keyakinan, seperti seorang coach yang sedang memberikan strategi kemenangan. Analytical. Dengan menambah posisi saat harga tertekan namun fundamental tetap solid, Anda secara matematis menurunkan harga rata-rata atau average price Anda secara signifikan. Misalkan, dengan melakukan akumulasi di area support, Anda berhasil menurunkan harga rata-rata portofolio Anda dari Rp950 menjadi Rp870. Nada bicara mencapai puncak antusiasme. Excited. Begitu memasuki kuartal berikutnya, saat sektor ini kembali dilirik pasar dan harga meledak kembali ke level Rp1.100, potensi keuntungan Anda bukan lagi sekedar 15%, melainkan melonjak hingga lebih dari 25%. Inilah kekuatan dari menggabungkan data fundamental dengan eksekusi teknikal yang disiplin. Anda tidak sedang berjudi. Anda sedang menaruh uang di tempat di mana risiko berada pada titik terendah dan potensi reward berada pada titik tertinggi. Ingat, kekayaan besar tidak dibangun saat pasar sedang euforia, melainkan saat pasar sedang tenang dan Anda memiliki keberanian untuk mengeksekusi strategi yang sudah teruji. Jika Anda ingin terus mendapatkan panduan strategis dan simulasi data seperti ini untuk mengamankan financial freedom Anda, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Kita akan terus membedah peluang di balik angka agar Anda selalu selangkah lebih maju dari pasar. Sebagai rangkuman untuk Anda, kita telah membedah secara mendalam mengapa pergerakan IHSG yang terlihat stagnan di permukaan sebenarnya menyimpan peluang besar di bawah radar. Kita sudah mengidentifikasi 3 sektor kunci yang saat ini posisinya sangat undervalue dengan fundamental yang tetap solid. Menjadi investor yang cerdas berarti Anda harus memiliki keberanian untuk berbeda dari mayoritas. Saat banyak orang mulai panik atau merasa bosan karena indeks tidak kunjung menembus level psikologis baru, disitulah Anda harus masuk dengan logika, bukan emosi. Ingat, keuntungan besar tidak dicapai dengan mengikuti arus saat euforia, melainkan dengan mengambil posisi strategis saat pasar sedang melakukan konsolidasi. Berhentilah terpaku pada pergerakan IHSG secara makro. Jika Anda hanya melihat angka indeks, Anda akan buta terhadap anomali di level sektoral. Fokuslah pada fundamental. Lihat bagaimana efisiensi perusahaan di sektor-sektor ini meningkat dan bagaimana valuasi mereka saat ini memberikan margin of safety yang sangat lebar. Bahkan ada yang mencapai diskon 30% hingga 40% dari nilai intrinsiknya. Saya mendorong Anda untuk segera melakukan evaluasi portofolio Anda hari ini juga. Periksa kembali, apakah alokasi aset Anda masih relevan atau justru Anda sedang menyimpan sampah yang hanya membebani pertumbuhan kekayaan Anda. Jangan kehilangan momentum. Kuartal berikutnya tidak akan menunggu Anda untuk siap. Anda yang harus siap menyambut kuartal tersebut. Eksekusi strategi Anda tanpa emosi. Disiplin adalah pembeda antara spekulan dan investor sukses. Jika Anda berkomitmen untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan dan mencapai financial freedom melalui keputusan berbasis data, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global Indo ini. Mari kita terus bergerak selangkah lebih maju dari pasar. Saya tunggu kabar kesuksesan investasi Anda di kolom komentar. Mari kita eksekusi sekarang.